Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Majelis Asa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian spesial pada sore hari ini kita akan membahas secara tematik ya permasalahan-permasalahan seputar puasa Ramadan. Sengaja tidak kita membaca kitab karena kita sudah tawakufan atau sudah selesai sementara membaca kitab Nasaih Ad-Diniyah. Sekarang kita akan langsung untuk ke permasalahan-permasalahan seputar puasa Ramadan, dan insya Allah kita akan membuka tanya jawab, dan tanya jawab ini insya Allah akan dibuka secara panjang setiap setiap kajian spesial Ramadan. Pertanyaan ini bisa seputar puasa atau di luar puasa ya. Jadi pertanyaan ini bebas buat hadirin semua yang dirahmati oleh Allah. Jika ingin bertanya apapun karena seputar puasa, kami sudah membagikan 1.400 buku lebih yang sudah hadirin terima. Insya Allah jika ada pembagian buku lagi, insya Allah kita akan memberi kabar. Akan tapi sementara waktu kita sudah selesai dalam pembagian buku dan hadirin semua kebanyakan sudah menerimanya di rumah. Baiklah hadirin dirahmati oleh Allah, kita akan langsung sama-sama mendengarkan permasalahan-permasalahan seputar puasa yang akan disampaikan langsung oleh Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Namun sebelum kita memulai, marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah hadirin dirahmati Allah, silahkan untuk fokus, dan insyaallah akan banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kita dapat kepada Al-Habib Dr. Al-Walid Salim Segaf Al-Jufri. Fa'alihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita bersyukur pada Allah pagi hari sore hari ini, hari pertama di bulan suci Ramadan, kita dipertemukan dan bertepatan dengan hari Selasa. Pengajian kita rutin. Mudah-mudahan hari ini dan sampai kita di penghujung bulan suci Ramadan, Allah memberikan kesehatan, keafiatan untuk kita, untuk saudara-saudara kita, istri, suami kita, dan semua yang kita cintai, handai tolan, dan seluruh muslimin wal muslimat. Allah menerima amal ibadah kita semua dan menjadikan kita minal maghfurin, yang diampuni segala dosanya di bulan suci yang penuh dengan keberkahan, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membacakan 2 pantun sebelum saya menyampaikan pengajian di hari pertama ini sebagai ucapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bukan hanya menyambut, kita sudah melaksanakannya. Kayu dibakar menjadi bara, terbakar kayu tidak tersisa. Wahai saudaraku seiman senegara, saya ucapkan selamat berpuasa. Pucuk selasih bertunas menjulang, dahannya patah, tolong dibetulkan. Puasa Ramadan kembali menjelang, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Saling memaafkan di bulan suci Ramadan sangat penting, karena semua kita ingin agar ibadah kita ini benar-benar tidak ada sesuatu yang mengganjal di hati. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semoga Allah menerima seluruh yang kita lakukan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Sebelum saya menjelaskan beberapa hal yang penting sekali kita pahami di bulan suci ini, yaitu kaitan dengan kita harus paham apa sih yang membatalkan puasa.
Kita harus paham pula rukun yang penting dalam berpuasa ini. Tapi sebelum itu, saya inginkan semua kita cobalah pastikan punya umnia, punya cita-cita, punya keinginan, punya banyak hal lah. Kita manfaatkan, bukan hanya kita manfaatkan, tapi kita laksanakan beberapa hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis yang sudah banyak dipraktikkan oleh banyak orang dan apa yang dia inginkan itu terkabul. Walaupun masalah yang dihadapi cukup panjang dan lama sekali. Jadi mengamalkan satu hadis saja dengan niat yang betul-betul ikhlas dan keyakinan yang penuh, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan banyak hal-hal yang kita inginkan. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fih illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa qala al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Jadi setiap pagi hari, setiap di pagi hari Allah turunkan dua malaikat. Salah satu dari kedua itu mengatakan kepada seseorang yang berinfak, mengeluarkan hartanya di pagi hari. Dia katakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang ini yang berinfak ini ganti, dilipat gandakan, diberikan keberkahan. Dan disitulah ketika seseorang itu berinfak, dia punya umnia, punya cita-cita, punya keinginan, dia niatkanlah, masing-masing berniat. Pertanyaannya, saya tinggal di komplek, nggak ada yang mau saya kasih, semuanya juga orang mampu. Oke, buat aja, seperti apalah kalau di Jawa itu ada namanya celengan, atau dibuat dari kardus, atau apa sajalah, atau dari sesuatu, ya taruh aja di situ pagi. Yang penting ini niatkan untuk fuqara wal masakin. Nanti tinggal menyalurkannya siang, sore, terserah. Tapi ini penting di pagi hari. Sebab malaikat ini diturunkan untuk itu tugasnya. Setiap pagi. Dan bagi mereka-mereka yang tidak berinfak, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Nah itu. Jadi mereka-mereka yang kikir, yang tidak mau berinfak, na'udzubillah, bisa talaf, bisa hancur, bisa rusak, bisa binasa dari harta yang dia miliki. Cobalah kita memanfaatkan bulan suci ini yang penuh dengan kemuliaan ini. Ya udah, latih satu rumah, dibuat aja, nanti yang anak, istri, masing-masing taruhlah, sekedar terserah masing-masing dengan niatnya. Nanti di penghujung pekan atau di sore hari atau di setiap pekan dibagikan. Tapi setiap hari itu. Dan ada seseorang, dia katakan hampir 17 tahun tidak punya anak. Niat aja setiap itu. Setelah itu enggak lama, 6 bulan punya anak. Ada yang 13 tahun. Ada yang 13 tahun dan ada mereka sebagian sudah meninggal juga. Ya, memberikan testimoni, diberikan anak juga. Jadi banyak hal-hal yang Allah berikan. Ya, dan jangan lupa bahwa mereka-mereka yang menerima bantuan tadi juga tidak akan melupakan. Tidak akan melupakan dan akan insya Allah mendoakan kepada mereka yang memberikannya, apalagi di bulan suci Ramadan. Sekali lagi, satu amal, satu hadis kita amalkan, insya Allah punya arti yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mungkin usia kita sebagian sudah 30 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Dan setiap hari kita dengar adzan 17 kali. Ya, 17 kali selama sehari berapa adzan? 5 kali ya. 5 kali. Berarti setahun kita mendengarkan adzan tidak kurang dari 1.800 kali adzan setahun. Pertanyaannya sekarang, pernah nggak kita amati adzan itu sendiri? Adzan itu didahului dengan kata-kata Allah dan ditutup dengan kata-kata Allah, kalimat Allah. Mungkin sebagian kita baru dengar sekarang. Allahu Akbar. Terus terakhir, La ilaha illallah
La ilaha illallah. Adzan itu didahului dengan kalimat Allah dan ditutup dengan kalimat Allah juga. Coba. Mungkin sebagian kita, mana baru dengar. Dan kata-kata Allah itu sendiri terdiri dari berapa huruf? Alif, lam, ha. Ya kan? Alif, lam, ha. La ilaha illallah itu aja hurufnya. Coba. Jadi la ilaha illallah hurufnya alif, lam, ha. Coba lihat la ilaha illallah. Dan kalau kita dalami lagi, kita akan dapatkan di situ adalah kemukjizatan angka dalam dalam Al-Qur'an, bahkan dalam kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, hitungan angkanya sama. Jadi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, kalau kita hitung angkanya sama dua-duanya. Seingat saya kalau la ilaha illallah itu 12, Muhammad Rasulullah juga sama 12. Jadi mungkin sebagian kita baru tahu rupanya adzan itu dimulai dengan kata-kata Allah dan ditutup dengan Allah juga. Usia seseorang sudah sering mendengar tapi tidak menyerapi. Itu sesuatu yang sangat menyentuh di hati kita. Kita memiliki yang tidak dimiliki oleh agama apapun. Semakin kita di bulan suci Ramadan ini semakin mengenal Allah, semakin mengenal Rasul, dan semakin memperdalam tentang Islam itu sendiri. Supaya apa? Supaya selesai bulan suci Ramadan, tubuh kita yang memiliki 3 komponen besar dalam tubuh, yaitu otak kita, kemudian hati kita, dan tubuh. Nah, ini 3 ini harus kita isi dan mendapatkan makanan yang sehat sesuai dengan komponen tubuh tadi di bulan suci Ramadan. Jadi otak pun diisi dengan nilai-nilai Islam. Jangan sebagai seorang Muslim cara berpikirnya sekuler. Jangan sebagai seorang Muslim tapi berpikirnya sangat jauh dari Islam. Berarti tubuh kamu itu tidak balance, tidak seimbang. Ini yang membuat kamu cepat roboh. Sehingga di dalam Al-Quran selalu disebutkan afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal, gunakan akal kamu, afala tatafakkarun, apa kamu tidak berfikir, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Untuk apa? Isi. Nah, inilah kesempatan yang luar biasa kita gunakan di bulan suci Ramadan untuk kita isi otak ini, sehingga kita semakin kenal tentang Islam. Pertama, semakin kenal tentang Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebab semua permasalahan akan selesai semua kalau kita kembali kepada pencipta kita. Kalau mobil yang saudara miliki sekarang, mau Lexus lah, mau mobil apa, nurut nggak dengan pembuatnya? Berani nggak bantah dengan memproduksi mobil tadi? Dia udah punya aturan, mobil ini isi bensin ya, diisi air panas campur garam, hancur mesinnya. Ya. Jadi kalau mobil yang diproduksi dibuat oleh manusia, seseorang itu taat dan ikut aturan. Harus setiap saat diganti oli, harus ini ikut semua. Nah, terus kita sebagai manusia yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, mau ikut aturan Allah atau aturan yang lain sekarang? Kalau kita mau selamat. Tadi aja kita nggak berani, takut mobil kita masuk jurang. Bukan hanya itu, angin di depan sekian, di belakang sekian, semua ikut kita. Ya. Ada spion, ada kaca ke depan, spion jangan terus ngelihat, ikut ke depan sekali-kali, oke. Kita nggak menurut lihat spion, masuk jurang kita. Nah, kalau buatan manusia aja kita taati, kenapa kita nggak mentaati buatan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, puasa ini membuat kita semakin kenal. Sehingga jabatan posisi yang paling tinggi dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim adalah al-arifu billah, orang yang kenal sama Allah. Kenal betul. Kalau udah kenal betul, gak akan ditipu sama iblis. Ya. Kenapa ditipu? Karena orang ini gak kenal sama Rabb-nya, tidak kenal dengan penciptanya. Bagaimana cara mengenal? Ini bulan inilah yang membuat kita kenal betul kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara?
Kan bisa kita masuk di kamar makan, minum, nggak ada yang lihat. Tapi kita tahu Allah melihat kita. Nah, kalau sampai di satu titik seorang muslim, Allah menyaksikanku, melihatku, mengawasiku, dan kalau sampai dan akan menghakimi seseorang kelak di hari kemudian, nggak berani dia, nggak berani melakukan apa-apa. Dan kenal sama Allah muncul nanti di situ yang namanya cinta, mahabbah. Sudah, jadi berpuasa, ibadah, tidak ada lagi beban di situ. Kenapa? Karena dia cinta kepada penciptanya. Kalaupun dia melakukan apapun, belum mampu dia membalas atas pemberian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu lidah ini basah, bibir ini basah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ya di bulan ini dilatih, bukan sehari dua hari, sebulan namanya. Kemudian yang ketiga adalah yang kita makan. Coba kita jadikan yang kita makan bersih semua. Ya, kan khawatir puasa nggak diterima. Ya, terus kalau sudah yang dimakan bersih, pasti juga ketiga komponen tadi semakin sempurna. Otaknya sehat, hatinya pun sehat, tubuhnya pun dari makanan-makanan yang halal. Sebab kalau muncul yang syubhat yang ini juga nggak akan sehat juga. Sehingga perjalanan setelah bulan suci Ramadan, mau ada badai, mau ada apapun, dia mampu menghadapinya semua. Sama seperti mobil tadi. Ya, mau hujan keras, jalan licin, dia akan terus berjalan karena aturan di mobil tadi dilakukan dengan sesempurna mungkin. Jadi itu sebagai pendahuluan bahwa dari awal kita sudah niatkan agar saya di bulan suci Ramadan ini insya Allah membaca kitab ini. Ada satu kitab yang dia selesaikan membaca. Ya, walaupun fokusnya tetap tilawatul Quran, nanti baca ayat-ayat tertentu, dia agak tadabbur, mendalami. Sehingga otak dia ini, silahkan belajar ilmu apa saja, Islam tidak melarang. Tetapi jangan lupa untuk memahami agamamu. Ya, memahami risalah yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kita selamat. Katakan di penghujung tali hanya 5 senti, itulah kehidupan kita di dunia. Ini yang 5 senti tadi. Tali ini nggak ada putus-putusnya, mungkin jutaan dan nggak ada ujungnya. Yang sisanya itu nanti di akhirat. Nah, ini yang kamu yang 5 senti ini, kalau di sini kamu sukses, ini sukses semuanya. Tapi kalau di sini hancur, tinggal milih mana. Nah, kalau orang yang berakal, ya dia akan gunakan yang 5 senti itu untuk kebahagiaan yang abadi kelak. Nah, supaya kita bahagia selama-lamanya. Olehnya itu agar kita mampu untuk melakukan itu semua, sempurnakan agar ibadah puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu kita harus paham apa sih yang membatalkan puasa. Ya semua kita paham. Yang pertama rukun puasa itu ya kita niat. Ya niat itu yang penting setelah maghrib sampai sebelum isuk. Dan kalau udah bangun sahur, makan itu udah niat. Jadi namanya berniat itu penting. Karena puasa ini puasa. Kemudian hadits Hafsah, man lam yubayyiti siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Jadi yang tidak meniatkan niat sebelum matahari, sebelum fajar menyingsing, maka puasanya tidak diterima. Tapi kalau sunnah silahkan. Nah, sunnah silahkan. Kalau puasa wajib, puasa qadha harus juga dengan niat. Kalau puasa sunnah nggak ada masalah. Dan itu banyak hadis-hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam di pagi hari ketika menanyakan kepada istrinya, si bapak-bapak ini tanya sama istrinya, "Bu, ada sarapan?" "Enggak, Bang." "Kalau gitu aku puasa." Kemudian ibu, alhamdulillah juga ini. Kalau tiap hari begini, belanja bisa dihemat ini. Tapi ada juga ibu-ibu, "Bapak kenapa ngambek sih?" "Loh, kenapa ngambek? Aku niat puasa." "Oh, kamu anggap ngambek." Nah itu, jadi apa namanya, bapaknya pun menganggap nggak ada makanan juga, sore nggak terus. Kalau gitu aku puasa hari ini, itu nggak sah. Tetap harus di pagi hari. Nah, itu ini dianggap mau, kalau niat ya dari pagi, mendingan anak puasa. Itu tidak sah itu.
Jadi yang penting di sini adalah yang kita jaga mulut kita. Mulut dijaga, jangan berkata-kata yang dusta, jangan berkata-kata yang kotor, menyakiti hati orang lain. Kamin shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atash. Itu jadi harus dijaga mulut, harus dijaga ini, dan latihannya sebulan. Sebulan insya Allah sukses, dan semua kita insya Allah akan sukses dan berhasil untuk menjalani ibadah shaum Ramadan. Kemudian yang berikutnya, saya tidak akan jelaskan semua yang membatalkan puasa, tapi yang penting sekali, nanti secara detail kita akan jelaskan dalam pengajian berikutnya. Yang penting kita sekarang niatkan dari hari pertama ini harus kita berhasil. Kita kalau baca Quran harus evaluasi hari ini, jangan tunda besok. Yang punya kewajiban 1 juz, selesaikan 1 juz hari ini. Sebelum tidur selesai, anak tunda besok. Enggak, selesaikan hari ini. Yang sudah niat istighfar sekian kali, sholawat kepada Rasul 100 kali, selesaikan hari ini. Sebelum tidur harus selesai, besok dengan langkah yang baru. Jadi hari ini sudah dievaluasi, besok semakin meningkat, besok semakin meningkat. Dan tadi yang saya beritahu, saya sarankan buat infak yaumi di pagi hari. Mau 1.000, mau 5.000, mau 2.000, mau 10.000, silahkan. Ya, kemudian itu sambil kita berinfak di bulan yang mustajab, bulan yang penuh dengan ampunan maghfirah pada Allah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan seluruh yang kita inginkan, dan yang paling penting adalah ridha Allah, ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan maghfirah, dan min utaqaihi minan nar, mereka-mereka yang terbebas dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan kita tergolong mereka-mereka tersebut. Amin ya mujibus sa'ilin. Tuh. Beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A atau tanya jawab. Saya akan bacakan pertanyaan pertama. Yang pertama, Habib, niat dari awal selama 30 hari ke depan dia berpuasa. Apakah itu termasuk? Jadi begini, niat itu sebagian membolehkan, tapi ada yang mengatakan harus tiap malam. Jadi upayakan kita itu beramal, berbuat segala sesuatu yang tidak ada ulama mengatakan yang berbeda. Jadi usahakan kita melaksanakan sesuatu khurujan minal khimanya. Kan nggak susah, kenapa kita mencari sesuatu yang ada mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Contoh, umpamanya saya kasih contoh. Ada sebagian masyarakat kita itu menggunakan kayu gahru untuk ini ada yang berpendapat. Ada yang berpendapat seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak, itu ada benda yang membatalkan puasa. Sekarang kalau masuk-masuk ada ozonnya, kan kelihatan putih. Boleh nggak masuk di situ, Ustaz? Boleh, tapi jangan bernapas. Itu kelihatan, itu, dan ada airnya di situ, uap air juga. Jadi kalau udah haus masuk situ, nanti masuk ini. Yang begini ini jangan dilakukan. Kenapa? Karena ada yang mengatakan itu membatalkan puasa. Kecuali di puncak, terus ada itu masuk ke ruangan nggak napas, akhirnya pingsan sendiri. Yang begitu tidak ada masalah. Tapi yang kita produk sendiri, asap dari kayu, tapi jangan napas, atau nggak usah lah. Sebab itu ada yang mengatakan membatalkan puasa, ya. Yang entah kapan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita syukuri Allah mempertemukan kita di bulan suci Ramadan. Artinya di Ramadan yang lalu kita masih berjumpa dengan si fulan, dan Ramadan ini sudah tidak ada mereka semua. Ya kita doakan, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wal jalil jannata maswahum. Mudah-mudahan surga tempat mereka, diterima amalnya. Dan dipertemukan di bulan suci Ramadan bukan karena enggak, saya minum vitamin terus setiap hari ini sehat. Iya, kamu mau minum vitamin, enggak minum vitamin juga, kalau sudah akan kembali kepada Allah, ya kembali. Olehnya itu syukuri. Ketika berjumpa, pertama kita bahagia sekali. Rindu, bahagia, dan terus kita manfaatkan. Upayakan napas ini, detik ini selalu dengan zikrullah, dengan istighfar, dengan semakin kuat untuk ibadah juga. Ya, dan saya sudah jelaskan, jangan tidur ba'da sholat subuh, jangan. Saya baca banyak riwayat, tidak pernah Rasul dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu anhum tidur setelah sholat subuh. Dari situ dia berzikir sampai terbit matahari, tamah. Coba. Setiap hari kita bisa dapat pahala haji umrah.
Setelah sholat duha setengah jam 6.22 sudah bisa duha, 6.30 lah. Seberapa jam setelah itu tidur. Ya, tapi godaan besar, udah ini kita nanti kalau lambat nggak bisa tidur lagi. Bisa lah. Nah, salah satu yang membuat mudah kita tidur itu gosok bawah kaki ini. Gosok dengan minyak itu bikin tidur. Ya, paling 2-3 menit lah, antum gosok kaki. Di bawah kaki dikasih minyak. Ada minyak apalah, terserah minyak. Ya kalau nggak tidur mungkin ya sudah takdirnya berarti. Ya, Ustaz udah sampai 10 menit belum tidur. Antum sebetulnya cuma antum baik dipikirin. Ada bisnis, jangan, udah tinggalin semua. Dan sudah digosok, udah bantal, di bawah bantal tuh ada yang bikin ngantuk. Udah antum sambil taruh, ya Allah, setelah digosok. Jangan terus, wah bisnis ada di sini. Ini kok batu bara lagi turun nih, terus utang banyak. Yang mah nggak bisa tidur antum kalau mikirin itu semua. Ya udah istighfar, ya Allah, sudah banyak orang-orang tua kita. Banyak juga yang tanpa bantal orang juga tidur. Ada yang di atas kayu, di atas ini, sudah. Bahkan tukang beca coba nggak ada di pinggir itu dia tidur. Begitu nikmat yang Allah berikan karena dia pasrah sudah. Oke, terus Selanjutnya pertanyaan di pekan lalu tapi belum sempat dibacakan, tapi sangat menarik untuk ditanyakan dan sangat membawa ilmu ya untuk kita semua. Afwan Habib, seorang ibu yang melahirkan saat awal Ramadan sehingga karena nifas dia tidak 19 tahun. Dan anak 10 usia 35 tahun. Tahu kalaupun tahun ini hanya baru 15, berarti utangnya masih 15 ditunggak untuk tahun depan. Nah, ketika dibayar tahun depan, bayar juga dengan fidyahnya juga. Sudah tidak akan membayar lagi, cuma hanya bayar fidyah. Kalau memang dia seperti orang tua, udah nggak mampu lagi. Tapi kalau masih 35 tahun, masih kuat. Ya, masih kuat. Jadi saya mengatakan kalau dia masih muda, masih mampu, tapi utang saya udah 10 tahun. 10 lah. Yang kamu bayar, mampu bayar ya bayar umpamanya. Nyataannya dibayar tadi selesai juga. Walaupun selesai dalam waktu yang cukup lama. Kecuali dia mau dianalogkan. Ya, diperumpamakan seperti nenek-nenek. Mau nggak dia? Bilang, lah kamu nggak mau bayar puasa itu bagaimana? Ya, jadi ketika dia diperumpamakan nenek-nenek kan, berarti kamu masih bisa. Kalau sakitnya diprediksikan sudah tidak mungkin lagi sembuh, nah itu sudah tidak diwajibkan lagi berpuasa, membayar fidyah. Tapi kalau sakitnya kemungkinan sembuh, ya sudah sabar. Ya, nanti ketika dia sehat, dia akan membayar menggantinya, mengqadhanya. Pertanyaan selanjutnya ini juga pekan lalu ya, namun sampai sekarang masih bisa boleh kita untuk kita bacakan. Ustadz, tilawah di bulan Ramadan sebaiknya kuantitas banyaknya yang kita baca atau kualitas tilawah yang sesuai? Bagaimana bisa banyak baca Quran? Kalau dia nggak bisa membaca, fokus tahun ini harus tilawahnya bagus, sudah cukup. Ya, bacaan nggak. Antum baca apa? Lah, ana baca qul huwallahu ahad 3 kali. Jadi ini ada orang-orang yang memang punya jalan. Kalau bacaan ini membaca Al-Quran dengan benar, tajwidnya benar, ya walaupun dari awal, nggak usah lagi berpikir saya harus 10 kali khatam. Baca dulu yang bagus. Kalau bacaannya bagus, nah itu kita dapatkan Al-Imam Malik 60 kali khatam selama bulan suci Ramadan. Imam Syafi'i 60 kali khatam. Imam Bukhari suci Ramadan tadarus dengan malaikat Jibril di bulan suci Ramadan. Dan di tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan terakhir sampai 2 kali dia. Dua kali khatam seingat saya itu. Jadi penting sekali untuk dipisahkan mana orang-orang yang bacaannya fasih, bacaannya udah bagus, dan mereka yang masih belajar. Kalau bacaannya bagus, tajwidnya bagus, ya kita contoh para salafus saleh. Ya, sudah tidak ada lagi ceritanya 1 hari 1 juz, harus ditingkatkan. Mungkin hari pertama, terus hari kedua meningkat, sehingga sebulan sudah
Oh, tahun lalu 1 kali khatam, tahun ini 2 kali, tahun lalu 2 kali, tahun ini meningkat menjadi 3 kali. Ya, jadi harus ada target yang lebih dari tahun sebelumnya, insya Allah. Ya, silakan Des. Pertanyaan selanjutnya dari Nasrullah Qarib. Assalamualaikum Habib, apakah ketika berpuasa boleh donor darah dan tidak membatalkan puasa? Boleh donor darah. Oke. Jadi begini, ada yang mengatakan, bukankah ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadisnya juga sahih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aftarul hajimu wal mahjum." Kalau dulu donor seperti kita sekarang tidak ada, tapi yang ada dulu adalah membekam. Jadi ada yang dua-dua batal. Aftarul hajimu wal mahjum. Hadis sahih. Ada hadis sahih yang lain lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan. Kalau tadi kan hadis qauli, sabda Rasul. Hadis yang berikutnya kita dapatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ihtajama wa huwa shaimun. Rasulullah melakukan bekam dan dia dalam kondisi puasa. Ini dua hadis, dua-duanya sahih. Yang satu mengatakan Rasul melakukan berbekam dan dia dalam keadaan puasa. Berarti kan nggak batal. Kemudian hadis yang lain, aftarul hajimu wal mahjum. Yang dibekam dan yang membekam dua-duanya batal puasanya. Bukalah. Ketika kita dapatkan asbab wurudul hadis, sebab kalau dalam Quran kan ada asbabun nuzul. Kalau di sini bukan asbabun nuzul, asbab urud. Jadi sebab disabdakannya hadis tersebut kita dapatkan adalah ada tambahan berikutnya, aftarul hajimu wal mahjum. Kemudian perawi tadi menjelaskan wahuma yaghtabani ahadan, melakukan ghibah. Jadi sambil hijamah nyeritain orang. Nah itu jadi batal, pahalanya nggak dapat. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Olehnya kalau berpuasa jangan suka menggunjing. Nanti ya secara amaliyah puasa menjaga, tapi nanti pahalanya nggak dapat. Ya, kemudian jangan mencaci maki orang, jangan berpuasa kaki, semua harus berpuasa kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau donor darah silahkan. Ya, kalau bisa setelah iftar lebih bagus. Karena pasti setelah donor itu kan tubuh jadi lemas. Ya. Dan sekarang di malam hari juga nggak ada masalah. Setelah donor apalagi bisa 250 cc ya, itu juga setelah itu harus ada asupan. Ya. Selanjutnya dari Fauzan Ahmad. Assalamualaikum, izin bertanya Habib, pekerja keras, supir, buruh kasar, apakah termasuk golongan yang ini maksudnya mungkin la yutiquna ya, yang golongan-golongan yutiqunahu yang harus bayar fidyah? Syukran. Ya, jadi begini, ada masyarakat kita yang mau bekerja keras. Umpamanya kuli bangunan, kerja di bangunan. Yang pertama dia pun harus mempersiapkan diri untuk bulan suci Ramadan. Nabung dia. Yang kerja memang di tempat yang terbuka. Itu yang pertama. Jadi secara pribadi dia menabung, ini saya simpan untuk bulan suci Ramadan. Sehingga di bulan suci Ramadan dia tidak kerja lagi 8-10 jam. Dia hanya kerja mungkin di pagi hari 2 jam, sore 2 jam. Dia udah ngatur. Itu juga bang. Jadi serahkan doa pada suami. Itu enak sudah. Ya. Ya, selanjutnya dari mencium istri di bulan Ramadan bagaimana hukumnya? Ini istri sendiri ya, bukan istri orang. Istri sendiri maksudnya. Harus dijelaskan ini. Karena jadi, hanya istri saja dituliskan. Betul. Jadi nggak ada masalah. Apalagi setelah istri masa dicium tuh senang sekali istri. Nah, itu suami itu luar biasa itu. Ya. Jadi begini, mencium istri dibolehkan. Tetapi harus diingat, kalau sampai mencium istri itu ada 2 ya. Ya, saya akan jelaskan apa adanya karena ini pertanyaan hukum. Kemudian sampai suami itu mengeluarkan mani umpamanya, ya batal puasanya. Ini hati-hati. Kemudian yang kedua,
Kemudian mencium istri, mungkin bukan di pipi, di bibir, kemudian ditelan, nah batal juga, hati-hati itu. Nah, jadi kalau mencium pun ya ciuman yang hati-hati juga. Ini bukan bulan-bulan, ini siang hari. Ini mencium istri di siang hari kan? Pertanyaan. Nah, harus jelas juga. Siang hari. Di siang hari. Nah, jadi dua hal tadi harus hati-hati. Yang pertama tadi kalau sampai mendekati, sampai keluar sesuatu, kalau madhi nggak ada masalah. Tapi kalau mani yang keluar batal puasanya. Yang kedua tadi kalau sampai mulut dengan mulut, kemudian ada air ludah, istri terus masuk ditelan sama suami, apalagi suami lagi haus juga, batal juga. Jadi hati-hati. Itu. Ya. Kita sudahi lewat pertanyaan terakhir. Akan tapi pertanyaan terakhir ini hanya kalau bisa kurang dari 2 menit karena kita sepertinya agak lebih cepat. Ini ibu-ibu udah ada di dapur semua, yang nonton nggak ada, kita sendiri. Satu pertanyaan lagi, mudah-mudahan bisa cukup ya. Kemudian yang pertama, yang terakhir, pertanyaan terakhir adalah bagaimana bila masjid dekat rumah kita membacakan tilawah dengan speaker di luar tarawih? Apakah lebih utama kita diam dan dengarkan dari rumah atau boleh tilawah sendiri? Karena biasanya sampai larut malam loudspeaker luarnya baca tilawah bukan rekaman. Membaca Al-Quran ya? Iya. Memang diperintahkan kita kalau ada yang membaca Al-Quran kita dengarkan. Sekarang pertanyaannya, kita ini mau tilawah di rumah begitu? Iya. Kita mau atau boleh tilawah sendiri? Kita dengerin atau kita tilawah sendiri? Ya, jadi kita dengerin. Ini rumahnya pas pinggir masjid berarti ya? Sepertinya begitu. Kalau rumahnya pinggir masjid, mungkin bisa dibicarakan sama jamaah masjid. Soalnya kita di rumah ini mau tilawah, saya mau tilawah, mau fokus, mau khatam ya. Cobalah sehingga suaranya itu tidak terlalu keras keluar, sehingga yang di luar juga bisa menyelesaikan Qurannya. Yang di dalam masjid tinggal dibicarakan lah. Ya, atau dia di kamar, dikunci kan suara juga berkurang, dia bisa tilawah. Atau dia menggunakan alat yang di telinga, selesai banyak kan. Ya, dia menggunakan kan dia nggak mendengar kecuali itu. Iya. Bukan tidak mau mendengarkan Al-Quran, tapi dia akan fokus membaca. Ya, bisa kamar dikunci, bisa menggunakan alat yang ditaruh di telinga sehingga dia fokus untuk membaca. Atau dia ngobrol dengan pengurus masjid, bicarakanlah. Sebab yang di luar ini banyak yang masih tilawah supaya fokus. Ya, dibicarakan secara tafahum, bicarakan secara musyawarat, bisa lah. Ya. Tanpa ada nanti understanding, seakan-akan masyarakat nggak suka dengarkan Al-Quran, itu harus dijaga juga, dibicarakan dengan baik. Kalau dia bisa menyelesaikan di rumah sendiri tanpa itu ya lebih bagus ya, dengan meletakkan sesuatu di telinga atau di dalam kamar dia. Baiklah, hadirin rahmatullah. Ini ada pertanyaan satu lagi nih, mungkin dijawab singkat juga nih, menarik juga nih. Assalamualaikum, apakah boleh menikah di bulan Ramadan, Ustaz? Boleh. Satu lagi. Menarik. Jadi menikah itu kapan aja boleh, mau di siang, di malam, saat gerhana, nggak ada gerhana boleh, nggak ada kaitannya itu. Yang nggak boleh itu ketika dia melaksanakan ibadah haji, umrah. Itu aja. Pakai ihram ya. Ya, pakai ihram. Dia melakukan labbaik Allah, itu jangan nikah sudah, itu sebab dia punya konsekuensi hukum yang tersendiri. Itu aja. Selain itu boleh. Bahkan di siang hari sangat menghemat sekali. Ya, jadi yang punya uang pas-pasan nikah di siang hari pasti juga nggak ada yang menyalahkan dia kan. Loh, kok nggak ada makan? Ya memang haram, nggak boleh menyiapkan. Jadi itu salah satu strategi yang bagus, penghematan. Dan juga ya pertama penghematan juga. Kalau mahar itu harus. Bisa juga di siang hari, tapi maharnya besar, bisa juga dia. Ya paling bagus ya qoblal iftar lah. Sebelum iftar langsung buka puasa, itu bagus. Jadi nggak ada larangan. Silahkan yang mau nikah di bulan suci Ramadan, silahkan. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah pekan depan kita akan membahas lagi tentang permasalahan-permasalahan seputar bulan suci Ramadan, dan pertanyaan yang
ditanyakan nantinya tidak hanya di seputar Ramadan saja, tapi boleh di luar Ramadan, permasalahan-permasalahan lainnya dalam keluarga, orang tua, ya, dan permasalahan-permasalahan lainnya silahkan ditanyakan. Insya Allah kita akan membahasnya di pekan-pekan berikutnya. Baik, hadirin dan hadirat Allah, sama-sama kita membaca doa akhir majlis agar lebih diberkahi. Ya Rabbana اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على مضى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله.